Perlawanan Irak terhadap Amerika, semua pangkalan Anda adalah target kami. Di Irak, kelompok-kelompok perlawanan telah mengirimkan pesan bahwa semua pangkalan Amerika di wilayah tersebut akan menjadi sasaran menyusul tindakan brutal AS dan Israel. Dalam proses di mana agresi AS dan Israel serta respon langsung Iran saling terkait dan tercermin secara politik dalam hal keamanan dan sosial di pedalaman Irak, Irak telah menjadi pusat dari sebuah situasi yang terbuka terhadap kemungkinan ketegangan yang meluas. Sementara kelompok-kelompok perlawanan Irak mengumumkan kesiapan mereka untuk perang yang komprehensif dan terbuka, pihak berwenang menyerukan langkah-langkah untuk mencegah negara itu terseret ke zona konflik langsung dan untuk meredakan ketegangan. Salah satu kelompok dalam sebuah pernyataan kepada surat kabar Al-Akbar mengatakan, tanggapan kami akan sangat dahsyat setelah kemartiran pemimpin, Ayatollah Ali Khamenei, menambahkan semua pangkalan Amerika berada dalam jangkauan senjata kami. Perwakilan kelompok tersebut menyatakan, kami siap untuk terlibat dalam perang komprehensif dan terbuka melawan Amerika dan entitas Zionis, dan mencatat bahwa ada sejumlah target yang akan segera ditargetkan, memperingatkan Washington mungkin akan menargetkan para pemimpin kami untuk mewujudkan ambisinya dan rencana entitas Zionis di wilayah tersebut. Kelompok perlawanan Islam di Irak mengumumkan sehari sebelumnya bahwa 16 operasi telah dilakukan menggunakan puluhan drone terhadap pangkalan musuh di Irak dan wilayah tersebut, dan mengancam akan melakukan lebih banyak lagi. Kemarin, pangkalan udara Harir di Erbil diserang 2 kali dalam waktu singkat, sementara sumber-sumber lokal melaporkan mendengar ledakan dan sirena di dekat konsulat Amerika di kota tersebut. Menurut laporan wartawan setempat, sistem pertahanan udara Amerika menembak jatuh setidaknya 2 pesawat nirawak di atas Erbil. Di Babylon, serangan udara menargetkan posisi milik pasukan mobilisasi rakyat Hash al-Shaibi di distrik Juf al-Nasr. Terdapat laporan mengenai korban jiwa dan luka-luka. Secara paralel, para pengunjuk rasa yang mendukung kelompok bersenjata mencoba menyerbu zona hijau Baghdad untuk memprotes pembunuhan pemimpin Iran, tetapi polisi anti huru-hara menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan kelompok tersebut di lokasi jembatan gantung Jisr al-Mu'allaq. Pasukan keamanan menutup pintu masuk ke distrik kepresidenan, sementara Kedutaan Besar AS mengeluarkan peringatan keamanan yang mendesak warga untuk membatasi pergerakan dan menangguhkan layanan konsuler rutin, serta mempertahankan peringatan perjalanan level 4 untuk Irak. Irak menyatakan 3 hari bergabung, sementara Presiden Abdul Latif ar-Rasyid menyampaikan belasungkawa kepada Iran dan menyerukan memprioritaskan dialog dan mencegah peningkatan ketegangan. Kantor Ketua Parlemen juga mengeluarkan peringatan resmi yang menekankan perlunya menghentikan perang dan kembali ke metode damai yang diakui oleh hukum internasional. Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Fuad Hussein dalam pertemuan dengan mitranya dari Arab Saudi Faisal bin Farhan memperingatkan tentang implikasi berlanjutnya perang terhadap stabilitas pasar energi global, khususnya terkait keamanan jalur transit vital seperti Selat Hormuz. Perdana Menteri sementara Muhammad Shia al-Sudani dalam pertemuan dengan para pejabat militer dan keamanan menegaskan kembali penolakan Irak terhadap pelanggaran kedaulatan atau penggunaan wilayahnya sebagai jalur transit untuk serangan terhadap negara-negara tetangga. Ini merupakan indikasi jelas adanya keinginan untuk menghindari keterlibatan langsung dalam perang meskipun mendapat tekanan hebat dari berbagai kelompok. Sebagai tanggapan, juru bicara Kataib Sayyid al-Syuhada, Kazim al-Furtusi, mengatakan kepada Al-Akbar, serangan baru-baru ini terhadap Republik Islam Iran dan penargetan markas Hashd al-Sha'abi yang mengakibatkan gugurnya sekelompok mujahidin dan pelanggaran kedaulatan Irak mewajibkan kami untuk membalas, menambahkan, semua pangkalan Amerika akan menjadi target yang sah bagi kami.